Kamu pulang setelah melewati hari Jumat yang panjang di tempat kerja dan berkata kepada diri sendiri, "Kenapa sih akhir pekan gak bisa lebih lama?" Kamu benci pergi kerja hari Senin tinggal 2 hari lagi dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Lalu, begitu menyalakan berita di TV, kamu mendengar pengumuman terbaik yang selama ini kamu bayangkan. Waktu seminggu diperpanjang menjadi 10 hari alih-alih 7, kamu mulai meloncat kegirangan. Terpikir olehmu, akhir pekan panjang yang akan kamu dapatkan. Akan ada cukup waktu untuk bersantai dan mungkin keluar kota serta pergi ke pedesaan. Tapi ternyata kamu belum mendengarkan sampai habis. Rupanya hanya akan ada 1 hari tambahan untuk akhir pekan. 2 hari lagi akan menjadi hari kerja biasa. Tapi lumayanlah 2 hari tambahan di kantor. Tapi 1 hari penuh akan ditambahkan untuk akhir pekan. Kenapa seminggu ada 7 hari dan bukan 10 atau 5 hari? Jawabannya harus ditelusuri sampai ke masa Babilonia kuno saat orang sering memandangi langit untuk mencari jawaban. Mereka cukup jeli dan melihat bahwa bulan memiliki banyak fase. Lalu mereka sadar bulan butuh waktu 28 hari untuk menyelesaikan satu putaran fase-fase ini. Menariknya, sekarang ini siklusnya menjadi 29,5 hari. Nah, siklus itu dimulai dengan bulan baru, yaitu saat bulan belum terlihat. Matahari, bulan, dan bumi berjejer sedemikian rupa sehingga kita hanya melihat sisi gelap bulan. Setelah itu, dilanjutkan dengan fase-fase setengah bulan dan bulan sabit. Lalu bulan purnama. Dari titik ini, prosesnya akan berbalik setengah bulan, bulan sabit, dan akhirnya bulan baru lagi. Orang Babilonia membagi siklus 28 hari itu menjadi 4 bagian. Begitulah kita mendapat 7 hari. 1 minggu yang masih kita gunakan sampai sekarang. Selain itu, saat memandangi langit, orang-orang Babilonia melihat 7 benda langit, yaitu matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Tentu sekarang kita tahu ada lebih banyak planet dan bintang serta benda-benda langit lainnya di luar sana. Tapi pada masa itu, hanya yang tadi disebutkanlah yang cukup dekat untuk dilihat. 1 hari di bumi setara dengan 1 rotasi penuh bumi pada porosnya. Dan 1 tahun berlalu saat bumi menyelesaikan 1 orbit mengelilingi matahari. Untuk itu, bumi butuh waktu 365,4 hari. Itu sebabnya ada 1 hari tambahan setiap 4 tahun sekali, yakni 29 Februari, dan inilah yang kita sebut sebagai tahun kabisat. Tapi kembali ke cerita kita. Sekarang hari Jumat dan kamu sangat gembira. Bagaimanapun, kamu akan punya 1 hari lagi untuk bersantai di akhir pekan ini. Meskipun akan ada 2 hari kerja tambahan. Wah, tapi itu artinya tiap bulan akan punya sekitar 43 hari dong. Totalnya menjadi 516 hari dalam setahun. Semua yang sudah kamu rencanakan untuk tahun ini harus diubah. Liburan tengah tahun dan akhir tahun akan lebih panjang. Orang-orang akan lebih lama bersekolah, kuliah, dan bekerja. Apa sih artinya kalau ada 2 hari kerja tambahan? Perusahaan dan korporasi akan mendapat untung lebih tinggi dan produktivitas karyawan akan naik? Mungkin kamu sedang berkendara menuju pondokmu di tepi danau, 3 hari udara segar dan matahari terbenam yang menakjubkan. Ah, kenikmatan hakiki! Begitu tiba, kamu membersihkan debu dari perahu dayungmu dan mengayuhnya ke tengah danau. Ah, akhirnya damai dan tenang. Akhir pekan berlalu dengan sangat cepat. Ini malam hari ke-10 dalam seminggu dan saatnya kembali ke kota. Esok paginya, kamu bangun menghadapi kenyataan 7 hari kerja. Kamu tidak bisa melupakan perjalanan akhir pekan kemarin dan tak lama kamu berpikir bahwa 7 hari kerja melelahkan. Di kebanyakan negara, orang bekerja 8 jam sehari. Tapi lain halnya di Belanda. Di sana orang bekerja sekitar 6 jam sehari dan total 29 jam seminggu. Secara resmi, negara ini punya hari kerja terpendek di dunia. Tapi kamu tidak tinggal di Belanda. Artinya kalau di total, kamu bekerja 56 jam dalam seminggu. Kamu melewatkan 2 hari pertama dengan mudah, tapi di hari ketiga, kamu datang dalam keadaan mengantuk dan kelelahan. Padahal ini belum pertengahan minggu loh. Sampai hari Jumat, kamu telah melewatkan beberapa deadline di tempat kerja dan terlambat menghadiri beberapa rapat. Kamu lupa apa yang harus dikatakan dalam beberapa presentasi dan pola makanmu berantakan sejak akhir pekan itu. Tapi kamu tahu perasaan ini. Kamu pernah mengalaminya saat masih menjalani 5 hari kerja. Jadi kamu bertahan dan melewati 1 minggu, kemudian 1 bulan.
Namun, keadaan tidak membaik. Setiap kali datang ke kantor, kamu hanya membayangkan akan mendaki dan bersantai di pondok. Kamu memandang keluar jendela dan melihat langit biru yang cerah. Saat mengalihkan pandangan ke layar komputer, kamu merasa pusing. Punggungmu nyeri karena selalu duduk dan posturmu lebih parah daripada sebelumnya. Bosmu tidak senang dengan kinerjamu dan mendesakmu untuk memperbaikinya. Tapi kamu lihat, rekan-rekan kerjamu juga sama capeknya denganmu. Dan mereka pun tidak mengatasi situasi ini dengan lebih baik. Suatu hari, kamu merasa semua hal dan semua orang di kantor membuatmu jengkel. Kamu jadi gampang emosi, dan itu terjadi dua arah. Sepertinya teman-temanmu pun yang sudah 5 tahun lebih bekerja bersamamu tidak tahan denganmu. Bersikap kasar dan lupa menjawab telepon atau email tidak membantumu. 6 bulan kemudian, kamu hampir tidak bisa melihat layar komputermu lagi. 3 hari libur tidak cukup mengimbangi 7 hari kerja. Semua orang di kantor juga merasakan hal yang sama. Banyak rekan kerjamu sudah resign. Mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan baru dengan kondisi kerja yang lebih baik. Kini, kamu harus memakai kacamata untuk bekerja di depan komputer. Setelah 7 hari meregang mata minggu demi minggu, penglihatanmu jadi makin parah. Kamu terus mengingatkan diri bahwa liburan akhir tahun tinggal 2 bulan lagi. Tapi itu masih 86 hari, bukan 60 seperti sebelumnya. Oke, kita percepat ke liburan. Ini minggu terakhir sebelum semua orang pergi berlibur. Kamu tidak bisa berhenti membayangkan akan menghabiskan waktu luang di pantai. Tapi kemudian ada sebuah pengumuman. Karena alasan yang tidak diketahui, liburan akhir tahun dikurangi. Yang artinya, kamu harus melupakan mimpimu berselancar, berjemur, dan berenang di pantai. Tempat paling jauh yang bisa kamu tuju hanyalah ke pondokmu. Semua orang di sekelilingmu sepertinya juga kecewa. Sama sepertimu. Orang-orang mulai kehilangan harapan. Dosen yang biasa mengajar mahasiswa 5 hari seminggu harus siap menghadapi 7 hari belajar mengajar. Ini bukan berarti semester akan jadi beberapa bulan saja. Semester akan tetap seperti biasa atau bahkan lebih lama lagi. Liburan tengah tahun juga akan seperti biasa. Pekerja konstruksi akan kelelahan setelah 7 hari bekerja. Mendirikan tembok, mengoperasikan derek atau jackhammer, dan seterusnya akan lebih melelahkan daripada sebelumnya. Kebanyakan proyek bangunan berlangsung selama beberapa bulan. Dan saat pekerja kelelahan dan tidak cukup beristirahat setelah sekian lama, kesalahan pasti akan terjadi. Kalau bicara masalah konstruksi, kesalahan terkecil saja bisa mahal harganya. Kamu akan butuh lebih banyak bensin untuk mobilmu karena harus lebih sering berkendara ke tempat kerja. 7 hari seminggu, alih-alih 5. Dan karena permintaan bensin tinggi, lambat laun harganya akan naik. Kelangkaan bahan bakar akan segera terjadi. Makin banyak orang memakai angkutan umum, dengan segera angkutan ini akan bertenaga listrik. Terlalu banyak bekerja akan mengubah perilaku manusia. Rata-rata orang dengan pekerjaan biasa akan jauh lebih tertekan dan mudah tersinggung. Akhir pekan 3 hari tidak cukup menebus 7 hari kerja. Makin banyak orang pergi ke dokter dengan masalah kesehatan baru. Tapi para dokter juga akan bekerja lembur dan kesehatan mereka sendiri juga akan bermasalah. Yang akan paling menderita adalah orang-orang yang harus bekerja di 2 tempat untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka tidak akan mampu menghadapi tekanan yang jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang terpaksa lebih sering pulang pergi kantor. Pabrik-pabrik akan bekerja tanpa henti 7 hari seminggu, bukan hanya 5. Ini akan memperparah polusi udara. Ditambah lagi, dengan jam kerja yang lebih panjang, industri butuh lebih banyak sumber daya alam. Kamu hanya bisa berharap agar eksperimen gila ini berakhir secepat mungkin.